Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang Tuhan untuk menyembah memuji nama-Mu, dan untuk itu Tuhan bilang Kau mengurapi ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Bilang Kau terus bekerja, berdaulat, menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kehidupan kami, hingga tidak ada satupun kami yang melewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami mau menyembah Tuhan. Amin. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku
Haleluya.
kita bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kita akan mendoakan anak sekolah minggu sebelum kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya undang semua untuk kami berdiri. Kamu doakan buat anak-anak kita. Inilah naskah-naskah Kristus akhir zaman. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, memberkati anak-anak kami semua, Bapa.
untuk masuk dalam pembekalan baik pendidikan, yaitu dari kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, pengurapan-Mu terjadi buat anak-anak kami. Masing-masing anak-anak ini dilawat oleh Allah, masing-masing anak ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi Bapa, terjadi rancangan-Mu Bapa buat anak-anak kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah dahsyat bagi anak-anak kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberikan kekuatan, hikmat, anak-anak kami menjadi anak yang cerdas Bapa. Anak-anak kami memiliki kapasitas melebihi daripada anak-anak di dunia sekarang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sebelum mereka masuk Bapa, kami berdoakan Bapa, buka hati dan pikiran mereka, anak-anak kami Bapa, agar firman ini Bapa boleh berakar, boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah di dalam kehidupannya Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak kami. Memberkati juga kedua orang tua anak-anak kami ini Bapak. Diberkati Bapak, apapun profesi usaha daripada kedua orang tua anak-anak kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus membuat segala pekerjaan yang menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak, inilah doa kami Bapak. Kali lagi Bapak, kami berdoa memberkati setiap anak-anak kami Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya anak-anak kami siap untuk masuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita siapkan persembahan kita. Nanti Ibu Eva akan memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan yang namanya sukacita Tuhan. Hingga kembali Tuhan, kami boleh tiba dan berkumpul di tempat ini Tuhan, tanpa kurang pun apapun juga ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-muji dan berkata namanya Bapak. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Biar akhirnya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berikan yang terbaik buat Tuhan.
Tuhan bagi kami. Ampunilah, sayangilah bangsa kami ya Tuhan. Ini doa kami untuk negeri tercinta Indonesia. Lawat Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia. Sembuhkanlah Tuhan negeri kami. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewahyuan bicara buat masing-masing kami Bapak. Sebab kami siap mendengarkannya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Akhirnya berikanlah kami hati seorang murid yang mau dididik dengan firman. Urapi hamba-Mu dan jemaat yang Tuhan percaya. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik di dalam kebenaran firman. Bersama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan kita yang akan. Terima kasih untuk tim Haleluya Present Worship yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Itu kata penting dan luar biasa untuk bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya beri judul kemerdekaan yang sejati. True Independence. Oleh anugerah Tuhan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita memperoleh kemerdekaan. Kalau Rabu kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Kita berdoa agar negeri kita Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Amin. Disembuhkan dari COVID-19 dan memiliki integritas yang utuh dan lengkap. Amin. Mari kita deklarasikan bersama Bapak Ibu Saudara. Sebagai moto Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bersama dengan saya, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Berikan kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan kita mengucap syukur kepada Tuhan. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, tapi oleh anugerah Tuhan kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Amin. Dan 77 tahun kita menikmati kemerdekaan itu. Kata kemerdekaan atau merdeka sering juga disebut dengan kata independent. Independent berarti kita bisa menetapkan atau menentukan diri kita sendiri. Bisa menentukan cita-cita dan masa depan kita sendiri. Tetapi apakah kemerdekaan fisik dari penjajah bangsa asing itu telah memerdekakan kita seantero kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Jawabannya masih belum. Masih banyak orang terikat dengan kebiasaan buruk, oleh kemiskinan, kekecewaan, oleh perkara-perkara yang jahat. Karena itu kita berkata kalau kita ingin sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita sepenuhnya. Amin. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, jangan pergunakan kemerdekaan itu dengan cara yang salah, dengan cara hidup di dalam dosa. Tapi justru kita harus melayani satu dengan yang lain. Yohanes 8 ayat 36. Kita akan buka kitab kita dalam Yohanes 8 ayat 36. Bersama kita baca 3, 4. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Kita ulang sekali lagi Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Anak yang mana Bapak Ibu Saudara? Anak gang swadaya kan? Anak gang pos kan? Atau anak permai kan? Anak yang mana ini?
Anak desa kah atau anak metropolitan kah? Nah, Ibu Marisa, saya kasih hadiah nanti. Itu menunjuk semua pada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus itu memerdekakan kamu dan kamu pun benar-benar merdeka. Berarti saudara-saudara, di Alkitab ada satu konsep soal kemerdekaan yang disebut sebagai benar-benar merdeka. Kalau begitu, apakah ada merdeka yang tidak benar-benar merdeka? Ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah merayakan kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus yang ke-77, seringkali orang ngomong tentang kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, dan lain sebagainya. Tapi kita belum merdeka dari yang namanya kemiskinan, kebodohan, kejahatan, kemalasan beribadah, ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Berarti Bapak Ibu Saudara, ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merdeka. Ayat ini menunjukkan ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka, yang sumbernya dari anak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bicara soal merdeka, berarti itu mesti ada merdeka dari apa? Kalau kita bicara soal merdeka, berarti itu mesti ada merdeka dari siapa? Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang. Atau kita perluas kemerdekaan dari kebodohan, kebutahurupan. Intinya kalau kita bicara merdeka, itu ada kebebasan dari sesuatu. Saya ulang sekali lagi, intinya kalau kita bicara tentang merdeka, itu ada kebebasan dari sesuatu. Jadi ada pembantu rumah tangga Bapak Ibu Saudara dari Indonesia, dia melamar kerja di Singapura. Diajari bahasa Inggris tapi tidak nyambung-nyambung. Yang dia cuma ingat I'm sorry sama thank you. Temannya bilang kalau ketemu bos nanti, dan kalau kamu lagi bawa sesuatu salah, cepat-cepat bilang sorry ya. Sering-sering ngomong sorry itu semakin bagus. Tapi dia nangkapnya salah Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, dia lagi bawa minuman, nabrak bosnya. Dia bilang saja kopi, dia nabrak bosnya. Kopi tumpah sedikit di ujung kemeja. Dia langsung bilang apa Bapak Ibu Saudara? I'm sorry. Lalu bosnya bilang apa? Sorry tuh. Maksudnya saya juga minta maaf. Terus dia bilang apa? Sorry 3. Bosnya bilang apa? What for? Katanya untuk apa? Oh, dia bilang sorry 5. Bosnya bilang apa? Are you sick? Katanya. Sorry 7. Oh my God. Dia bilang you understand? Dia bilang 10. Dia 10. Nah, teks kita bilang apa Bapak Ibu Saudara? Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Berarti sebelum anak itu memerdekakan kita, kita itu sedang mengalami penindasan atau penjajahan. Kalau begitu pertanyaannya, kita ini sedang dijajah siapa? Kita ini sedang dijajah apa? Pagi ini kita akan belajar beberapa hal atau prinsip penting dari kata kemerdekaan yang sejati. Katakan sama saya, kemerdekaan yang sejati. Sehingga kita bukan hanya sekedar memperingati, merayakan, tapi kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Tidak panjang lebar, kita akan masuk pada poin yang pertama. Yang pertama, Kristus atau anak itu memerdekakan kita dari penjara dosa. Amin. Atau saya sebut sebagai penjara kegelapan. Karena penjara itu begitu gelap, dan ketika orang masuk dalam, terperangkap di dalamnya, orang itu hidup di dalam kegelapan.
Di dalam kegelapan yang ada hanya ketakutan, dan semua potensi terbelenggu, terikat, terhalang, dan saudara tidak bisa melakukan yang apapun. Ini penjara yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Penjara yang sangat mengerikan. Dan sayangnya masih banyak orang yang senang hidup di dalamnya. Dosa tidak pernah mendatangkan kemerdekaan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dosa tidak pernah membuat hidup manusia bahagia. Dosa hanya menghentikan semua potensi yang pernah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Kondisi yang sangat mengerikan dan penderitaan yang sangat paling hebat dalam hidup manusia adalah ketika saudara punya banyak kemampuan, banyak potensi, tetapi saudara tidak bisa lakukan untuk Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kondisi yang sangat mengerikan dan penderitaan yang paling hebat dalam hidup manusia adalah ketika saudara punya banyak kemampuan, banyak potensi, tetapi saudara tidak dapat melakukan atau mengerjakannya buat Tuhan. Itulah yang terjadi ketika kita berada dalam penjara yang namanya penjara dosa atau penjara kegelapan. Di dalam kegelapan potensi kita dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kegelapan kita menjadi pasir. Di dalam kegelapan kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Di dalam kegelapan potensi kita dibunuh. Kita menjadi pasir. Dan kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kita hasilkan cuma kejahatan, kesalahan, dan hanya pemberontakan. Saudara tahu sifat dari dosa itu? Yang pertama adalah mengikat. Yang kedua dia membelenggu. Dan yang terakhir dia menghancurkan hidup saudara. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dan memerdekakan kita atas penjara dosa dan penjara kegelapan. Kalau kita baca Alkitab secara eksplisit tentang kemerdekaan, ada sejumlah ayat yang memberikan kita arti dari sebuah kemerdekaan. Roma 6 ayat 18 firman Tuhan berkata apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pemudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mengapa manusia perlu dimerdekakan dari dosa, Bapak Ibu Saudara? Dalam Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ketika Yesus bicara tentang kemerdekaan, lalu orang Yahudi bereaksi apa? Apa reaksi mereka? Dalam Yohanes 8 ayat 33 jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang Yahudi bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka kalau kami tidak pernah jadi hamba siapapun? Kami tidak pernah dijajah siapapun. Kami tidak pernah ditindas siapapun. Lalu bagaimana kamu berkata bahwa kami akan merdeka? Kalau Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, tidak pernah menjajah bangsa kita. Kita tidak pernah disebut sebagai bangsa yang merdeka, Bapak Ibu Saudara.
Tadi orang Yahudi bilang apa? Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, tidak pernah ditindas, dikuasai siapapun. Nah, lalu kami merdeka dari apa, Bapak Ibu Saudara? Itu yang dikatakan orang Yahudi seperti itu. Kata-kata orang Yahudi ini aneh. Kami tidak pernah dijajah siapapun. Apakah statement ini benar, Bapak Ibu Saudara? Masalahnya secara historis atau sejarah mereka banyak ditindas. Yang pertama, mereka pernah ditindas sama bangsa Assyria atau Asyur. Yang kedua, mereka pernah ditindas dan menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Yang ketiga, mereka pernah dibuang di pembuangan di Babilonia 70 tahun baru pulang. Dan yang keempat, menjadi budak dari kerajaan Persia. Yang kelima, setelah Persia mereka ada di bawah kekuasaan Yunani kuno. Dan yang keenam, apakah mereka lupa saat Yesus hadir di dunia ini mereka telah berada di bawah kekuasaan Romawi? Kok aneh ya Bapak Ibu Saudara? Dia bilang kami tidak pernah jadi hamba siapapun, kami tidak pernah dijajah. Sepertinya orang Yahudi tidak sepikun itu Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu mereka bicara dari sudut pandang mana? Kalau kita lihat dari ayat tadi, kami adalah keturunan Abraham. Nah, Abraham ini kan dipilih dari Tuhan. Karena mereka menganggap mereka ini adalah pilihan Tuhan. Bangsa kepunyaan Allah sendiri, berarti tidak mungkin secara rohani mereka jadi budak atau diperhamba oleh siapapun. Di ayat 34 dikatakan seperti ini, semua yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada orang Yahudi yang false confident, rasa percaya diri yang salah, false confident. Secara rohani juga mereka diperbudak dosa, karena mereka semua berbuat dosa. Itu adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Tolong saya dibuka. Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Dalam mesbah doa saya pernah bagikan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang begini Saudara. Ayat ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini baru niat jahat Bapak Ibu Saudara, belum melakukan. Tuhan tahu dan tidak mau mendengar. Ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Siapa yang percaya dengan iman, doanya didengar oleh Tuhan. Amin. Mari setiap kita naikkan doa buat keluarga, buat gereja, buat pekerjaan, usaha, buat anak-anak muda, next generation. Biar Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Jadi anak muda yang radikal. Dan jangan lupa berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena Yeremia 29 ayat 7 firman Tuhan berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Amin Bapak Ibu. Kabar baiknya good news Bapak Ibu dan saudaraku di ayat 20. Firman Tuhan berkata apa? Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ada satu hal penting yang saya akan ingatkan kepada kita semua.
Bahkan ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, kadangkala kita berdoa dan tidak terjadi sesuatu apapun, maka kita curiga, kita pesimis, kita putus asa. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak mau lagi mendengarkan doa kita. Jangan-jangan Tuhan sudah melupakan kita. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengingat kita lagi. Jangan-jangan kita dibiarkan sendiri dan menjadi yatim piatu. Jangan-jangan kita ditinggalkan sendiri, seakan-akan kita berjalan sendiri di masa sukar seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tolaklah itu semua Bapak Ibu Saudara. Jangan terintimidasi oleh suara-suara seperti itu. Dari ayat 19 jelas sekali bahwa sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Dari ayat 19 jelas sekali bahwa sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Maka itu saya bangga punya Allah seperti Yesus. Dia mendengar segala doa kita. Amin. Jadi kesimpulannya dari hal berdoa, dia Tuhan yang pertama, dia mendengar. Dan yang kedua, dia memperhatikan doa kita. Dan kabar baiknya yang ketiga, dia tidak menolak doa-doa kita. Dia akan melakukan menurut kasih setia, menurut rencananya yang indah. Namun ada satu hal yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya dia mendengar, memperhatikan, dan bagaimana caranya supaya dia tidak menolak doa kita. Ada satu ayat yang harus kita perhatikan di ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya mau tanya pada saat pagi hari ini, siapa yang ada niat jahat? Angkat tangan, biar nanti dulu malah doa. Dan diolesi minyak urapan 1 botol. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi hati-hatilah dan buanglah kalau ada niat jahat di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa kita ada motivasi yang keliru, ada tujuan-tujuan yang keliru. Saya diberkati sekali dengan statement hamba Tuhan. Dia bilang apa? Kamu baca Alkitab 2 jam dalam 1 hari, Tuhan tidak tambah sayang kamu. Saya yang setuju dengan statement ini. Kamu baca Alkitab 2 jam dalam 1 hari, Tuhan tidak tambah sayang kamu. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Hadiah banyak. Hah? Kamu menyembah Tuhan 2 jam tiap hari, Tuhan tidak tambah sayang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah sayang kamu. Amin. Jadi kalau kamu baca Alkitab 2 jam itu artinya apa? Kamu yang tambah sayang Tuhan. Amin. Tuhan tidak bisa ambil kasihnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan memiliki kasih, tapi dia adalah sumber kasih. Amin. Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau begitu saudara, hanya Kristus yang sanggup membuat manusia berdosa bisa mengalami kemerdekaan dari dosa. Setelah merdeka, apa yang kita perbuat? 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Katakan sama saya adalah hamba Allah. Nah, hal atau prinsip penting dari kata kemerdekaan yang sejati yang kedua itu adalah apa?
Kristus atau anak itu memerdekakan kita dari penjara agama. Katakan sama saya, penjara agama. Penjara agama lebih susah dibereskan daripada penjara dosa. Waktu Yesus melayani di dalam dunia ini, dia hampir sama sekali tidak menemukan masalah dengan orang berdosa. Orang berdosa ketemu Yesus, gampang sekali mereka mengalami kemerdekaan. Amin. Tapi tahukah saudaraku yang terkasih, waktu Yesus melayani di muka bumi ini, siapa penentang pertama dan siapa penentang berkeras? Saudara tahu? Yaitu tokoh-tokoh agama, para pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang yang beragama. Bahkan tahukah saudara yang menyalibkan Yesus siapa? Itu adalah hasil konspirasi, Bapak Ibu Saudara, antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Kenapa muncul agama? Sebenarnya agama dan dosa itu adalah 11-12. Agama dan dosa itu adalah kakak beradik, lahirnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketika dosa ada, disitulah muncul agama. Jadi agama muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa itu agama? Agama adalah upaya manusia untuk membereskan dosa. Padahal agama tidak pernah akan bisa membereskan dosa manusia. Yang bisa membereskan dosa manusia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan penyebab konflik terbesar di dalam sepanjang sejarah umat manusia itu adalah agama, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya bebaskan kekristenan saudara dari cara berpikir agama. Bebaskan konsep berpikir saudara dari penjara agama. Lebih dari 2000 agama di bumi ini, namun tidak satu agama pun yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Thank God, hanya seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat bagi saudara dan saya. Amin. Kalau saudara baca dari Galatia pasal 5 ini secara keseluruhan, saudara akan menemukan kesimpulan daripada Rasul Paulus bahwa di dalam agama tidak ada harapan. Di dalam agama tidak ada harapan, termasuk agama Kristen. Jangan saudara berpikir saudara sudah datang hari Minggu ke gereja, mati saya masuk surga. Pemikiran saudara keliru itu. Saudara harus masuk pada satu level yang saya beri nama kekristenan yang sejati. Itu sebabnya jangan pernah datang hanya hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Mendalamlah di gereja ini, mengakarlah di gereja ini, dan temukan kekristenan sejati di gereja ini. Jangan cuma saudara datang hari Minggu, datang dan pergi sesuka hatimu. Baidiana Nasution. Ada satu bapak pejabat berkata, dan dia berani menyampaikan, dan itu diliput sama banyak media. Dia bilang apa? Saya tidak beragama, saya adalah pengikut Yesus. Apa bedanya sih orang beragama sama orang yang bertuhan, Bapak Ibu Saudara? Orang yang beragama pandangannya cuma legalisme dan eksklusifisme. Itu sebabnya agama mengajar orang yang berbeda dengan kita itu bukan saudara. Dalam penjara aku ini, dia akan menjadi orang yang susah mengampuni sesama. Dia akan menjadi orang yang hidup dalam kebencian. Dia akan menjadi orang yang hidup dalam kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain.
menghakimi orang lain, menipu orang lain, kecewakan orang lain, hianati orang lain. Mereka tinggal dalam iri hati, kedengkian. Mereka hidup semuanya aku. Jadi orang yang gampang kecewa, tersinggung, emosian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berpusat hidupnya pada aku. Sadarkah saudara, dunia ini sedang mengarahkan kita untuk masuk dalam perangkap mereka dan mengiring kita untuk masuk perangkap ke dalam penjara aku ini. Contoh sederhana saja, handphone yang ada pada tangan Bapak Ibu Saudara semua diarahkan dan berpusat pada diri sendiri. Yang dilepas handphone, pegang aja nggak apa-apa, kayak Pak Yusuf. Handphone yang ada pada kita semua diarahkan dan berpusat pada diri sendiri. Ya, kalau mungkin 20 tahun yang lalu kita flashback, kita untuk foto aja suruh orang. Sekarang gak usah suruh orang, kita bisa. Namanya apa? Selfie. Nah itu dia. Selfie jadi terkenal di mana-mana Bapak Ibu Saudara, bukan hanya selfie Wijaya, tapi ada selfie-selfie yang lain. Gaya hidup narsis semakin merajalela saat ini Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu kata narsis itu muncul dari kata apa? Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Narsisus. Ya. Narsisus adalah seorang dalam mitologi Yunani yang bernama Narsisus. Dia begitu ganteng dan keren. Tiap hari kerjanya apa? Dia mandangi kolam, Bapak Ibu Saudara. Karena wajah yang ganteng dan keren, dia tiap hari mandangi kolam. Dia lihat ketampanannya. Dan sampai suatu hari, ketika dia memandangi kolam, dia cemburu. Hati-hati hidup berpusat pada diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga. Itu bisa menyebabkan kehancuran persaudaraan. Itu bisa menyebabkan kehancuran gereja. Terlebih lagi skala besarnya bisa menghancurkan bangsa dan negara. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Gaya hidup Tuhan ini adalah gaya hidup sorga Bapak Ibu Saudara. Gaya hidup sorga itu gaya hidup yang berkorban. Katakan saya berkorban. Bapak Ibu Saudara mau berkorban? Setiap ibadah harus ada korban. Saudara datang ke sini harus ada korban. Korban bangun pagi. Saudara yang pelayanan di sini harus ada korban. Korban apa? Korban perasaan. Semuanya harus ada korban. Karena itu adalah gaya hidup Tuhan atau gaya hidupnya sorga. Ayat kalau keegoisan dalam Yakobus 3 ayat 16 Bapak Ibu Saudara, yang berkata apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu sama-sama pasal 3 ayat 16, tapi beda kitab. Yang pertama kitab Yohanes 3 ayat 16, dan yang kedua
Kalau bicara tentang keegoisan itu ada di Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hari ini, siang hari ini, bertobatlah dari keakuan saudara. Saudara, saya baca artikel, ternyata di dunia ini sudah ditemukan cara yang efektif untuk menyembuhkan orang gila. Katakan sama saya, orang gila. Saudara tahu? Saya nggak tahu, pas saya kan belum gila. Caranya apa? Caranya menyembuhkan orang gila itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Orang gila itu dikasih duit aja. Ya, orang gila itu dikasih duit aja. Lalu orang gila ini diantar ke orang-orang miskin untuk bagi-bagikan duit itu. Jadi pada waktu dia bagi-bagikan ke orang miskin, itu gilanya bisa menurun, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu dia membagikan dan tidak berpusat pada dirinya sendiri, akunya mulai pergi, sintingnya juga mulai pergi, Bapak Ibu Saudara. Coba bilang sama-sama, akunya pergi. Akunya pergi, sintingnya juga hilang. Tahukah saudara, orang yang berpusat pada diri sendiri gampang gila. Ya, dimulailah dari skala kecil-kecilan. Gila hormat, gila jabatan, sampai gila beneran, Bapak Ibu Saudara. Sampo kan disukai para wanita, sampo. Ada macam-macam, belakang ada sampo. Ya, karena berpusat pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, karena egois. Sebagai ayat terakhir saya dalam 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan sama saya, merdeka. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Tuhan. Saya undang tim presiden musik. Kita bangkit diri, Bapak Ibu Saudara. WL menyanyikan lagu Pulihkanlah, Sembuhkanlah. Refnya saja. Bapak Ibu Saudara, habis ibadah nanti kita akan adakan lomba, jadi jangan pulang cepat-cepat. Hadiahnya sudah ada, jadi hadiahnya lebih banyak daripada jenis lombanya, Bapak Ibu. Jangan pulang ya. Pulihkanlah. Pulihkanlah. Sembuhkanlah. Hati ini
biarlah dapat menjadi benih yang subur dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah belajar tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami dimerdekakan dari penjara dosa, kami dimerdekakan dari penjara alam, dan kami dimerdekakan dari penjara emosional. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati kemerdekaan yang sejati, yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, melampaui iman yang sungguh-sungguh. Kalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh beriman, biarlah kami mau belajar melalui firman Tuhan ini. Kami mau sungguh-sungguh beriman. Kami yang sudah beriman, biarlah mendapatkan pengertian yang benar dan belajar untuk setia dan taat. Terima kasih Bapa dalam surga, pulihkanlah bangsa ini. Tuhan pulihkan keluarga lepas keluarga, Tuhan pulihkan gereja juga lepas gereja, dan itu yang menjadikan juga bangsa dan negara kami pulih kembali. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa. Kami boleh merdeka, kami boleh bebas, kami boleh lepas dari segala bentuk penindasan dosa. Kami lepas dari penjara-penjara dosa, penjara agamawi, dan penjara keakuan kami ya Bapa. Biar firman itu terus terima dalam hati kami. Kami jadi pelaku firman dimanapun kami berada. Firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, abdi-Mu, hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai semakin dahsyat luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Terlihat nuansa Indonesia hari ini karena ada warna-warni merah putih, ada juga nuansa batik ya kan. Bagaimana juga menjadi ciri khas Indonesia, menjadi ciri khas bangsa kita. Dan juga kita lihat dancer kita hari ini luar biasa pakai baju adat Kalimantan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itulah Indonesia, 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, 700 lebih suku yang ada juga di Indonesia. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Boleh tengok kanan kiri bilang, saya bangga jadi Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Haleluya. Terima kasih yang banyak Pastor Herman Wijaya untuk berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan terus pakai hambanya dimanapun Tuhan tempatkan. Dan ibadah tengah minggu kita berlangsung seperti biasa Bapak Ibu Saudara, Praise and Worship Night setiap Kamis. Untuk minggu yang kemarin kita adakan tepat hari Rabu, tepat 17 Agustus Saudara. Jadi kita bikin di 17 Agustus di hari Rabu. Tapi minggu ini sudah kembali di hari Kamis, dan Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian, ikut ambil bagian memuji Tuhan sama-sama. Hari Jumat kita ada mesbah doa, dan juga hari Sabtu kita ada ibadah teens khusus anak muda. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan lewat renungan morning devotion melalui akun Facebook saya ataupun disampaikan di grup gereja kita.
Kemudian ibadah kaum wanita, kaum pria nanti akan diinformasikan selanjutnya di tanggal berapa akan diadakan kembali. Saudara tetap berdoa buat ibadah-ibadah kita yang ada di gereja kita, biar semuanya boleh berlangsung untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian juga ibadah home bulan ini akan terus diadakan. Home kita terus berlangsung karena juga home menjadi satu hal yang penting bagi kegiatan gereja kita, saudara. Dan informasi duka cita telah dipanggil Tuhan minggu yang lalu tanggal 11 Agustus orang tua atau orang terkasih dari Bapak Joko. Bapak Joko hadir hari ini. Puji Tuhan, Bapak Joko Ibu Tini hadir. Dan Mama terkasih sudah Tuhan panggil pulang ke rumah. Bapak Joko, Ibu Tini dan anak-anak harus pulang ke Solo, ikuti semua prosesi sampai pemakaman. Dan hari Minggu kemarin mereka satu keluarga sudah kembali ke Jakarta. Semua boleh berlangsung baik, dan saya percaya bahwa semua berkat dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita semua satu jemaat ikut berbelasungkawa. Kita percaya bahwa Mama sudah menyelesaikan pertandingan sampai akhir, telah memelihara iman dan mahkota sudah tersedia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah ibadah kita ada perlombaan 17 Agustusan. Nah, 17 Agustus Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah 2 tahun lebih kita pandemi dan 2 tahun kita tidak merayakan 17 Agustus, seberapa kita yang ada hari ini kita ikut lomba sama-sama. Bapak Ibu Saudara jangan pulang dulu, tapi saya mohon kesediaan Bapak Ibu setelah ibadah Bapak Ibu Saudara bisa keluar dulu semua, karena arena akan dipersiapkan dan konsumsi akan dibagikan. Nanti Bapak Ibu Saudara setelah keluar salaman dengan hamba Tuhan, masuk kembali kita menikmati berkat dulu, berkat makan siang yang sudah disediakan. Kemudian kita mulai untuk persiapan lomba. Anak-anak kita sudah mengadakan lomba terlebih dahulu. Mereka sudah sedang mengadakannya sekarang di ruang sekolah minggu. Karena itu setelah ini, setelah ibadah, kita akan segera lomba untuk yang dewasa dengan anak-anak teens kita. Yang mau ikut lomba katakan yes. Yang siap lomba katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah, berkaitan dengan lomba dan kegiatan 17 Agustus, kita juga bangga saudara, karena salah satu anak teens kita minggu yang lalu mengikuti lomba ice skating, dan lombanya ini tingkat nasional. Lawannya dia bukan hanya dari Indonesia, tapi dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand. Dan yang luar biasa hasilnya adalah anak ini ada Febrika. Oh, sedang ikut lomba, dia nggak mau kalah, ya kan? Ikut lomba juga. Febrika mendapatkan 3 medali emas dari tingkat internasional ini. Boleh lihat video-video tayangannya Bapak Ibu Saudara, dan ini yang 2 minggu lalu kita doakan juga sama-sama. Dan puji Tuhan hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini dia lomba ice skating Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak mudah kita menjalani ice skating atau mengikuti ice skating. Saya pernah waktu Taman Anggrek baru buka dia, kita datang ke sana coba-coba ice skating gitu, kita sewa sepatu di sana. Susah Bapak Ibu, jatuh terus. Tapi ini luar biasa, dia bisa menang. Ini video atau foto? Oke, video. Nanti kita lihat, saksikan. Dan ini kebanggaan gereja kita, karena salah satu putri gereja kita bisa hadir. Boleh maju ke depan sini. Nah, Febrika udah lepas sepatu, gak apa-apa, karena sedang mengikuti lomba anak-anak ya. Ini dia. Nah, ini dia. Selo bisa juga ini. Selo dapat. Selo kelinting kalau di sini ya. Ada pakai golok. Bisa selo. Nah, itu dia, luar biasa ya. Apa rapi? Kalau saya percaya ya. Ini Mary juga pernah juara waktu itu, saya dengar. Juara makan es cendol, saudara ya. Ini bukan di Ion dan juga bukan di Taman Anggrek, ini di Malaysia. Haleluya. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Febri boleh sambil
om tantenya lihat video Febri bisa cerita gimana pengalamannya kemarin? Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, doa Bapak Ibu Saudara, om tante yang luar biasa membawa Febri membawa pulang 3 medali emas. Dan itu baru menjadi kebanggaan kita. Febri sekali lagi semangat, dan biar semangat Febri boleh kita bawa dalam lomba siang hari ini ya. Bapak Ibu Saudara pulang bawa hadiah, pulang bawa medali ya kan. Nah ini dia medalinya. Haleluya, medali emas semuanya. Haleluya. Dan lawan-lawannya juga berat ya. Dari Thailand betul, dari Singapura dan dari Malaysia. Haleluya. Dari Filipina, wah negara ASEAN Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu kebanggaan yang luar biasa buat Febri dan juga untuk kemuliaan Tuhan segala sesuatunya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali Febri, sekali lagi selamat buat Febrika. Tuhan terus pakai dimanapun Febri berada. Haleluya. Udah, silakan kembali. Febri lagi pimpin ikut lomba anak-anak saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah menetapkan, karena ini sudah bulan Agustus, minggu ketiga, 1 minggu ke depan kita masuk di bulan September, sudah mendekati masa-masa momen Natal. Jadi kita sudah mendapatkan panitia Natal, dan panitia Natal tahun 2022 ini akan diketuai oleh Bapak Ruben. Boleh Bapak Ruben berdiri sebentar, yang cuma melihat. Haleluya. Merdeka. Merah putih sekali, itu luar biasa. Bapak Ruben dan panitia sedang bekerja keras untuk mewujudkan acara Natal kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dukung dalam doa, dukung dalam segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, informasi yang terakhir saya akan sampaikan bahwa gereja kita tahun ini sudah memasuki usia 35 tahun. Coba tengok kanan kiri, 35. Udah tua Bapak Ibu Saudara. Nah, selama 35 tahun ini ada banyak hal yang sudah kita lewati sama-sama, banyak hal yang sudah gereja ini lewati sama-sama. Tapi saya boleh katakan satu kesimpulannya, kalau gereja ini masih berdiri, itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan karena kekuatan dan gagah semua pengerja, bukan karena kekuatan dan gagah gembala-gembala atau penggembalaan yang ada, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena itu ulang tahun gereja tanggal 7 September kita akan rayakan, kita akan membuat satu ucapan syukur dan juga perayaan gereja, ulang tahun gereja yang ke-35 yang akan diadakan di tanggal 11 September, minggu kedua bulan September. Jadi Bapak Ibu Saudara masih punya 3 minggu ke depan untuk kita sama-sama bisa hadir dalam ulang tahun dan ucapan syukur gereja kita yang ke-35. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan apapun yang nanti akan kita informasikan, segala sesuatunya itu semuanya untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Yang setuju dan siap katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah minggu depan juga kita kembali akan ibadah bersama-sama di tempat ini. Dalam ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara bisa ajak saudara, keluarga, tetangga untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Ada yang baru pertama kali beribadah bersama kita hari ini? Tidak ada ya, semua jiwa-jiwa yang setia. Oh ada, ya. Penari kita hari ini baru pertama kali hadir, salah satunya Helmi. Boleh bangkit berdiri sebentar, kita mau kenalan dulu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, salam kenal Helmi ini juga salah satu rekan saya, adik saya dalam pelayanan. Dan puji Tuhan bersama GB bisa melayani Tuhan di GB Pulau Gebang. Terima kasih banyak Helmi. Biar ini bukan pertama dan terakhir ya. Minggu-minggu depan Helmi bisa kembali hadir melayani Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita siapkan nanti yang memberikan persembahan kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati lewat ibadah, kami diberkati lewat pujian, bahkan kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami lepas pribadi. Dan saatnya Bapak kami akan mengembalikan berkat Tuhan. Kami memberi persembahan kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami menabur dengan ucapan syukur, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan, dan berkati berlipat kali ganda dalam pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Dan Bapak biar ajar kami memberi dengan ucapan syukur, setiap rupiah yang dipersembahkan jemaat Tuhan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadirat sudah Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Bapak berkati hamba-Mu Pastor Rudi Wijaya bersama Ibu Yogi, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan sedang mereka hadapi. Tuhan tolong Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah ada bagi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Yusuf Sukiman, Ibu Yuni, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tangan Tuhan terulur bagi setiap keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir secara onsite maupun yang hadir secara online di rumah masing-masing. Bapak, lawatan Allah tercurah, berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Diberkati kehidupan kami, diberkati pekerjaan usaha kami, diberkati anak-anak kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini, berkati Bapak. Di Praise and Worship, media, asyar, kolektan, anak-anak sekolah minggu, para guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati Bapak. Kami percaya setiap jari lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saatnya Bapak, kami bawa juga setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan, di antara kami ada yang sedang sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan. Buat Ibu Putri Tuhan, yang saat ini juga sedang lemah karena kelemahan fisik Tuhan, dia sedang sakit terbaring sudah 2 hari ini Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna, sehingga minggu yang akan datang kami percaya Tuhan, keluarga hamba-Mu ini kembali boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat Tuhan yang hari ini juga hadir secara onsite di rumah masing-masing dan juga dimanapun mereka berada, Tuhan tolong Bapak, Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami bawa bangsa kami kepada Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Indonesia dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami, dari yang teratas sampai yang terbawah, sehingga ketika mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan, banyak-banyak jiwa, banyak-banyak anak-anak Tuhan dan rakyat Indonesia boleh mengalami kemajuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Setelah ibadah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya juga. Tuhan tolong berkati sampai akhir selesainya acara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, arahkan hati kita pada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan ingatlah janji firman Tuhan. Kalau kau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, engkau jalan terus, engkau ada dalam jalannya Tuhan, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Kau akan naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Itu janji berkat firman Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah kedua orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu minggu depan. Dan jangan lupa kita hari ini ada lomba.